Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dalam Injil hari ini kita dapat melihat fakta secara lebih dekat. Kekaguman orang-orang karena cara Yesus dalam mengajar dan penyembuhan seorang pria yang kerasukan roh jahat. Saudara dan saudari, tidak semua penginjil memberikan laporan ini dengan cara yang sama. Bagi Lukas, mukjizat pertama adalah Yesus menyelamatkan dirinya dari ancaman orang-orang Nazaret dan penyembuhan orang yang kerasukan setan. Sementara itu bagi Matius, mukjizat pertama adalah penyembuhan orang sakit dan yang kerasukan setan, atau lebih khusus lagi, penyembuhan penderita kusta. Bagi Markus, mukjizat pertama adalah pengusiran iblis. Sementara itu bagi Yohanes, mukjizat pertama adalah peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara dan saudari, dengan demikian, dalam cara menceritakan kisah tentang Yesus, setiap penginjil menunjukkan mana yang menjadi perhatian terbesar dari Yesus. Ayat 31. Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan pada hari Sabat Yesus mengajar di sana. Matius mengatakan bahwa Yesus pergi ke Kapernaum untuk tinggal di sana. Yesus berpindah tempat tinggal. Ayat 32. Takjub akan pengajaran Yesus. Hal pertama yang orang rasakan adalah Yesus mengajar dengan cara yang berbeda. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Sementara itu Markus menambahkan, karena pengajaran Yesus yang berbeda, maka Yesus menciptakan hati nurani yang kritis di antara orang-orang sehubungan dengan otoritas keagamaan pada waktu itu. Saudara-saudari, orang-orang merasakan dan membandingkan. Yesus mengajar dengan wibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang mengajar karena kuasa duniawi. Yesus mengakar dan mengajar dari pengalamannya tentang Allah dan kehidupannya. Ayat 33 sampai 35. Yesus berjuang melawan kuasa kejahatan. Mukjizat pertama adalah pengusiran iblis. Kekuatan jahat mengasingkan orang dari dirinya sendiri. Yesus mengembalikan orang-orang itu untuk menjadi diri mereka sendiri dan menyadarkan serta membebaskan mereka. Saudara dan saudari, Yesus melakukan itu dengan kekuatan firman-Nya. Maka dia berkata kepada iblis, "Diam, keluarlah darinya." Dan pada kesempatan lain Yesus berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu."
Hari ini juga banyak orang yang hidupnya terasing dari diri mereka sendiri. Mereka diperbudak oleh budaya konsumeristis, tertekan oleh utang. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak dapat hidup jika tidak memiliki segalanya. Inilah kekuatan jahat yang mengasingkan mereka. Ayat 36-37, reaksi orang-orang. Yesus memberi perintah kepada roh-roh jahat. Yesus tidak hanya memiliki cara yang berbeda untuk mengajarkan apa yang dari Allah, tetapi juga mempunyai kuasa mengusir roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu pun keluar. Yesus membuka jalan baru, sehingga orang-orang dapat menempatkan diri mereka di hadapan Allah untuk berdoa dan menerima berkat yang dijanjikan oleh Abraham. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Allah pada hari ini kita diajak untuk berefleksi. Kehadiran Yesus mendatangkan kekaguman dan keheranan orang-orang pada waktu itu. Apakah kehadiran kita juga mendatangkan kekaguman bagi masyarakat di sekitar kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam